Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan semester 1. Nah, tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yakni Pancasila, dengan materi yang terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, Pancasila menekankan pentingnya menghormati hak setiap manusia dengan adil dan beradab, tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai ini masih terjadi juga. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan sila kedua, berikut penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, atau yang sering kita kenal dengan KDRT. Eksploitasi anak untuk menjadi pekerja atau korban perdagangan manusia, kasus pelecehan seksual atau pernikahan dini. Dampaknya, tindakan ini melanggar martabat manusia, membuat korban kehilangan hak atas rasa aman, pendidikan, ataupun kesempatan hidup layak. Cara mengatasi, kita harus menguatkan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak seperti penerapan Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. Seperti kita harus menyediakan rumah aman, konseling, dan bantuan hukum bagi korban. Selanjutnya, yang kedua, diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas seperti suku, agama, atau ras tertentu sering mengalami diskriminasi seperti tidak mendapat kebebasan beribadah, kesulitan mendapatkan pekerjaan atau pendidikan, dan yang terakhir, pengusiran atau marginalisasi di wilayah tertentu. Dampak dari masalah ini yaitu ketidakadilan ini menciptakan ketegangan sosial, memperburuk kesenjangan, dan melukai martabat kelompok yang berdampak. Cara mengatasi masalah ini yaitu yang pertama, memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku diskriminasi. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menghormati keberagaman. Dan yang terakhir, mengawasi kebijakan publik agar tidak diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya, baik, pada poin ketiga kita membahas tentang perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan, di mana individu dipaksa bekerja, menjadi buruh migran ilegal, atau dijadikan korban eksploitasi seksual. Dampaknya yaitu korban kehilangan hak asasi untuk hidup, martabat mereka direndahkan, dan seringkali menderita secara fisik maupun mental. Cara mengatasinya, memperketat pengawasan di wilayah perbatasan untuk mencegah perdagangan manusia, meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional untuk membongkar jaringan perdagangan manusia, dan memberikan pelatihan kerja dan peluang ekonomi kepada masyarakat miskin untuk mencegah mereka menjadi korban. Yang terakhir yaitu kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Orang miskin seringkali tidak memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Misalnya, yang pertama, anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat sekolah karena biaya tinggi. Kedua, warga di daerah terpencil kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena minimnya fasilitas. Dampak hal ini menimbulkan kemiskinan terus berlanjut, namun hak anak untuk berkembang dan memperburuk kualitas hidup masyarakat miskin. Cara mengatasinya ada beberapa. Yang pertama, memberikan subsidi pendidikan, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kedua, membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Ketiga,
berlakukan kebijakan alternatif untuk membantu kelompok masyarakat yang terpinggirkan.